Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnal Mala, SPDI, MSI, dosen tetap program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Sunan Giri, Surabaya. Saya bergabung selama 18 tahun di Universitas Sunan Giri, Surabaya. Saya mengajar mata kuliah sejarah, peradaban, dan kebudayaan Islam. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, saya memberikan materi, dan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa melalui sistem informasi akademik Universitas Sunan Giri, Surabaya, dan presentasi interaktif langsung melalui tatap muka mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh media pembelajaran berupa PPT. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, partisipatif, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen sistem penilaian pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa melalui dan bobot yang saya lakukan antara lain yaitu meliputi tugas 30% terdiri dari tugas mandiri 15%, tugas kelompok 15%, kehadiran dan sikap 20%, selanjutnya asesmen akhir yaitu UTS 25%, dan UAS 25%. Model pembelajaran yang digunakan Project Based Learning (PJBL) yang menekankan pada proses pembuatan proyek nyata oleh mahasiswa untuk memahami konsep, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan keterampilan abad 21, yaitu kolaborasi, kreativitas, komunikasi, dan berpikir kritis. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang digunakan student centered learning, yaitu mendorong mahasiswa aktif sebagai subjek utama proses belajar aktif, berpikir kritis, bertanggung jawab terhadap pembelajaran. Guru, dosen berperan sebagai fasilitator, bukan pusat informasi, tetapi sebagai mahasiswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga menumbuhkan pengetahuan, sikap, perilaku, serta untuk mencapai kemandirian yang diharapkan. Menyusun materi perkuliahan saya mengacu pada sumber karya ilmiah berupa referensi buku yang saya susun dan buku yang lain yang berkaitan dengan sejarah, peradaban, dan kebudayaan Islam, yaitu juga berkaitan dengan jurnal yang bereputasi serta hasil penelitian yang lain yaitu berupa materi fisik maupun digital. Pertemuan pertama sejarah kebudayaan dan kebudayaan Islam pada hari ini adalah apa itu definisi dari sejarah, arti sejarah dan filosofi, yaitu menjadi kata syajarah menurut sejarawan Muslim sebagai cara untuk melihat hari esok yang jelas yang tertera dalam Al-Quran. Di dalam bahasa Arab, kata sejarah secara filosofis bisa dimaknai bahwa sejarah itu berarti menompa, kemudian menumbuhkan dan memberi kemajuan untuk masa yang akan datang. Sejarah diumpamakan sebagai pohon. Kenapa? Adalah sebagai simbol kehidupan. Pohon mulai dari akar, daun, kemudian saling berkaitan seperti sejarah peristiwa saling berkaitan dan mempengaruhi masa yang akan datang. Pengertian sejarah yaitu peristiwa yang benar-benar terjadi dan berlaku pada masa lalu. Ada beberapa ahli menguraikan tentang pengertian sejarah. Salah satunya adalah Ibnu Khaldun, yaitu sejarah
membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Sedangkan menurut Eicher, bahwa sejarah adalah suatu proses interaksi antara masa kini dengan masa lampau. Unsur penting dalam sejarah yang pertama adanya peristiwa, yang kedua adanya kritis dari peneliti sejarah, yang ketiga adanya pelaku yaitu manusia, yang keempat adanya batasan waktu yaitu masa lampau. Sedangkan definisi peradaban dan kebudayaan Islam yaitu diterjemahkan dari kata bahasa Arab yaitu al-hadarah al-islamiyah. Istilah peradaban biasanya dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah. Di Indonesia, sebagaimana juga di Arab dan Barat, masih banyak orang yang menyinominkan dua kata kebudayaan yaitu as-saqafah, bahasa Arabnya as-saqafah, sedangkan bahasa Inggrisnya adalah kultur, sedangkan peradaban bahasa Arabnya adalah hadarah dan bahasa Inggrisnya adalah civilization. Kan menurut Kotja Taraningrat, peradaban sering juga dipakai untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, seni kenegaraan dan ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Manfaat mempelajari sejarah, peradaban dan kebudayaan Islam yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi di masa silam, baik maupun buruk, dijadikan cermin dan teladan bagi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan untuk menggapai kebajikan. Yang kedua, untuk mengetahui kebudayaan yang dihasilkan oleh umat Islam dalam sejarah peradaban manusia dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tadi sudah saya jelaskan penjelasan apa itu definisi sejarah peradaban dan kebudayaan Islam menurut para ahli. Oke, sekarang coba uraikan secara jelas sejarah peradaban Islam menurut Ibnu Khaldun. Silakan, Mbak Lila. Sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Ya, baik ya. Yang kedua, ada unsur-unsur penting dalam sejarah. Tadi sudah Anda jelaskan secara jelas apa saja unsur-unsur sejarah. Oke, sekarang coba sebutkan unsur-unsur sejarah peradaban dan kebudayaan Islam. Mas Arifin. Kalau unsur dalam sejarah itu adanya peristiwa, terus adanya kritis dari budaya sejarah, adanya pelaku yaitu manusia, dan adanya batasan waktu yaitu masa. Oke, terima kasih. Baik. Tadi sudah saya jelaskan tentang apa saja manfaat sejarah peradaban dan kebudayaan Islam. Ada beberapa manfaat. Salah satunya coba sebutkan, Mbak Rahma. Silakan. Baik, untuk mengetahui peranan dan sumbatan agama Islam dan umat Islam bagi kebijakan hidup manusia. Oke, baik. Oke, jadi sejarah peradaban Islam adalah bagaimana kita mempelajari, kemudian mentadaburi dari proses perjalanan panjang yang akan kita. Sejarah peradaban dan kebudayaan Islam saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain yang mencerminkan nilai-nilai dan praktek yang berkembang dalam masyarakat Islam sepanjang sejarah. Baik, penjelasan yang sudah saya paparkan tadi semoga menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.